Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip dan peran guru dalam kegiatan bermain anak. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Nurifah, NIM 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aktivitas bermain anak. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Piaget tahun 1951, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Dan menurut Elizabeth Hurlock pada tahun 1987, setiap kegiatan yang dilakukan dengan kesenangan tanpa memikirkan hasil akhir. Menurut John Vernon dan Utami Munandar pada tahun 1991, bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik secara fisik, moral, intelektual, dan sosial dan emosional. Menurut Mulyadi pada tahun 2004, dia mengemukakan 5 dimensi bermain. Yang pertama, sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak. Yang kedua, memiliki tujuan estetik, motivasinya lebih bersifat intrinsik. Yang ketiga, bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. Yang keempat, melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Yang kelima, memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial dan sebagainya. Yang kedua, saya akan bagaimana merencanakan aktivitas bermain bagi anak. Cara membuat aktivitas bermain anak. Yang pertama, buatlah standar harian. Contohnya, bangun tidur, berdoa, merapikan tempat tidur, sarapan, mandi, beberes rumah, olahraga atau aktivitas outdoor, sholat, berantem, semacam bertilawah atau hafalan surat pendek, membaca buku. Yang kedua, kategori aktivitas. Yang pertama, aktivitas indoor, practical life, sensory play, playground atau membaca buku, playmat. Yang kedua, aktivitas outdoor, sifatnya fleksibel. Permainan outdoor ini biasanya juga dijadikan permainan indoor jika memang kondisi sedang tidak memungkinkan, seperti hujan atau terlalu panas, becek, dan lain-lain. Yang ketiga, field trip. Buat list tempat-tempat yang ingin dikunjungi bersama-sama saat weekend atau liburan. Contohnya seperti pergi ke museum, kebun binatang, perpustakaan, atau wisata edukatif. Yang ketiga, lakukan brainstorming. Itu list berbagai kegiatan yang ingin dilakukan dalam sebulan ke depan. Ide ini bisa diambil dari present atau Instagram, buku, lesson, atau komunitas homeschooling dan lain-lain. Yang keempat, buat list aktivitas pekanan. Sifatnya ini sangat fleksibel. Praktiknya, aktivitas pekan yang sudah di list ini boleh dibolak-balik sesuai dengan minat anak. Tidak perlu kaku dengan agenda yang kita inginkan. Yang kelima, buat list kebutuhan barang. List barang-barang yang diperlukan,
penting sekali untuk melihat ketersediaan barang di rumah atau di toko online atau di toko offline. Apa saja yang selanjutnya, apa saja dalam perencanaan aktivitas bermain. Nah, yang pertama itu mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan desain yang sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. 2. Mendukung anak untuk mandiri dan bersosialisasi dan menyelesaikan masalah. Nah, prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar dan bermain pada PAUD. Ini yang pertama membuat anak merasa nyaman, yang kedua membuat anak merasa aman, yang kedua mendorong anak untuk bereksplorasi dan mendukung anak untuk dapat berintegrasi dengan lingkungan. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 6. Memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan tempat budaya tempatnya. Yang ketujuh, lingkungan yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya kelompok atau individu maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Yang 8. Mengembangkan kemandirian, lingkungan yang ditata dengan rapi, semua mainan yang boleh digunakan anak ditata dalam rak yang terjangkau anak, membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan menyimpan kembali tanpa harus meminta tolong pendidik. Yang ke-9. Mengembangkan kepercayaan diri anak, lingkungan yang ditata sesuai dengan kondisi anak dapat membangun kepercayaan diri anak bahwa mereka mampu melakukannya. Lingkungan yang penuh tantangan tetapi aman dilakukan anak, mendorong anak untuk mencapai jalan keluar untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. Hal ini membutuhkan kreativitas dan sikap pantang menyerah. Yang ke-10. Mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan dan mata, keterampilan sosial, kewaksaraan awal, sains dan teknologi, kemampuan matematika, serta kemampuan berkomunikasi. Prinsip-prinsip permainan. Yang pertama, prinsip produktivitas permainan edukatif yang harus dapat mengembangkan sikap produktif pada diri anak sebagai pengguna dan pemain dalam permainan itu sendiri. Harus bersifat mendidik, kegiatan yang positif bagi anak. Yang kedua, prinsip aktivitas permainan edukatif harus mampu mengembangkan sikap aktif pada anak. Permainan yang digunakan dapat diterapkan langsung dengan anak, siswa terlibat langsung. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip menjadi tolak ukur dari efek permainan edukatif yang digunakan. Permainan yang digunakan bisa dibuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai atau daur ulang. 4. Prinsip kreatif melalui permainan. Diharapkan anak mampu merancang sesuatu yang baru dan berbeda dan menimbulkan kepuasan pada anak. Yang kelima, prinsip mendidik dengan menyenangkan. Permainan edukatif harus memperhatikan sisi kemampuan anak sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang positif dan dapat menyenangkan si anak, agar permainan
yang digunakan tidak cepat bosan. Ada 5 syarat bermain dan permainan edukatif untuk anak usia dini. Ada 5 syarat bermain dan permainan edukatif untuk anak usia dini. Yang pertama, playtime. Anak harus memiliki waktu yang cukup dalam bermain. Masa usia dini merupakan masa bermain, bukan masa anak untuk dipaksa belajar dan bekerja. Dan yang B, playtix. Jenis alat permainan harus disesuaikan dengan anak dan taraf perkembangannya. Alat permainan hendaknya memenuhi kriteria, yaitu aman bagi anak, ukurannya dan bentuknya sesuai dengan taraf usia dan perkembangan. Yang ketiga, berfungsi mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, dapat dimainkan secara bervariasi. Dan yang kelima, merangsang partisipasi anak. Yang keenam, sesuai dengan kemampuan anak, tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah. Yang ketujuh, menarik dari segi warna dan bentuk atau suara. Yang kedelapan, tahan lama, tidak mudah rusak. Yang kesembilan, mudah didapat dan dekat dengan lingkungan anak. Yang 10, diterima oleh semua gaya. Yang 11, jumlah alat permainan yang digunakan hendaknya cukup dengan kebutuhan anak, tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Yang C, fly forward. Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai teman bermain jika ia memerlukan. Teman bermain dapat ditentukan anak sendiri, apakah itu orang tua, saudara, atau temannya. Jika anak bermain sendiri, maka ia akan kehilangan kesempatan belajar dari teman-temannya. Yang D, play speak. Untuk bermain perlu disediakan tempat bermain yang cukup untuk anak, sehingga anak dapat bergerak dengan bebas. Luas tempat bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak yang bermain. Yang E, playfulness. Anak bermain melalui mencoba-coba sendiri, meniru teman-temannya, atau diberitahu caranya oleh orang lain, guru atau orang tua. Cara terakhir adalah yang terbaik. Karena anak tidak terbatas pengetahuannya dalam menggunakan alat permainan, dan anak mendapat keuntungan lebih banyak lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Izatul Mila dengan NIM 190210205061. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian dari penataan lingkungan bermain. Pengertian dari penataan lingkungan bermain adalah lingkungan fisik baik di dalam maupun di luar ruangan yang digunakan oleh anak untuk kegiatan bermain. Penataan lingkungan ini termasuk dalam seluruh aksesoris yang digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran, bentuk, jumlah, dan bahan dalam alat bermain yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Di sini bermain dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, melakukan gerakan-gerakan seperti berjalan, melompat, memanjat, berlari, merangkak,
berayun, dan banyak lagi lain sebagainya. Diana Mutia mengatakan, melalui bermain, anak dapat mengontrol perkembangan motorik kasar. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam mengatur lingkungan bermain anak. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan anak. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa, maupun sosial emosional, di mana situasi dan lingkungan harus menjadi bahan dasar utama dalam menentukan ketertarikan anak pada saat belajar, sehingga anak mudah menyerap atau menerima rangsangan yang diberikan oleh tenaga pendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ada stimulasi perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Nah, oleh sebab itu, lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan yang sangat luas kepada anak untuk mudah melakukan eksplorasi, penyelidikan, interaksi sosial, komunikasi, dan juga peningkatan kemampuan koordinasi gerakan motorik. Ketiga, menghindarkan cedera pada anak. Lingkungan belajar dan bermain harus ditata dengan sedemikian rupa oleh tenaga pendidik sehingga dapat menghindarkan anak dari kemungkinan cedera atau celaka, seperti penempatan alat-alat yang mudah dijangkau oleh anak, pemilihan alat permainan, dan pengaturan ruangan perlu untuk diperhatikan untuk menjaga keselamatan anak. Setiap tenaga pendidik harus menyadari perlunya merancang dan mengorganisasikan lingkungan belajar anak dengan tujuan agar anak selalu tertarik dan terstimulasi untuk mau belajar terus-menerus. Yang keempat, memberikan informasi kepada anak yang mengikuti kegiatan belajar. Walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut akan tetap menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru. Informasi tersebut dapat berupa catatan atau laporan tertulis yang diperoleh oleh guru dalam beberapa waktu sebelum sekolah dimulai. Melalui pertemuan pertama dengan murid yang datang bersama dengan orang tua akan menambah informasi, sehingga kelas dapat dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa oleh guru sesuai dengan anak didik yang telah diterima oleh tenaga pendidik. Yang kelima, ada kegiatan anak berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Artinya yaitu apabila tujuan khusus pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosial, maka guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi di dalam kerja kelompok. Misalnya, guru dapat mengatur tempat yang menarik minat anak untuk berinteraksi di dalam kelompok seperti dengan menyediakan sudut permainan seperti drama atau peran, bermain puzzle, dan permainan-permainan lainnya yang dapat merangsang anak untuk bersifat sosial. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaniar Wika Dayinta dengan NIM 1902102051103. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tanggung jawab dan peran guru dalam melaksanakan aktivitas bermain anak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pada bab 7 mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, dan pengasuhan, serta perlindungan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa peran guru dalam kegiatan bermain anak. Yang pertama yaitu perencana. Guru merupakan sebagai perencana kegiatan bermain anak. Tanpa adanya perencanaan, maka apa yang kita harapkan dari proses bermain anak tersebut, atau kita harapkan dari perkembangan anak melalui bermain tersebut tidak akan tercapai sesuai apa yang kita harapkan. Seperti contohnya berkembangnya aspek motorik anak yang kita harapkan akan berkembang lebih baik, namun karena tidak adanya
perencanaan yang matang dari seorang guru, maka motorik tersebut atau perkembangan aspek anak tersebut kurang berkembang dengan maksimal. Sehingga di sini diperlukan untuk guru dapat melakukan perencanaan dengan sebaik mungkin agar dapat mencapai target atau dapat mencapai standar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik berasal dari kata didik yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendidik itu artinya memelihara dan memberi latihan atau ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi pendidik berarti orang yang memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dengan kata lain, guru juga berperan besar dalam pembentukan akhlak seseorang anak dengan menjadikan dirinya sebagai teladan dan model yang baik untuk anak. Seperti dalam ungkapan dalam bahasa Jawa, guru merupakan akronim dari digugu lan ditiru, di mana digugu itu berarti semua perintahnya dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan ditiru itu yang berarti semua tingkah laku guru akan ditiru dan diteladani oleh muridnya. Yang ketiga yaitu fasilitator dan pengajar. Pada posisi ini guru menjadi seorang fasilitator bagi anak, mulai dari alat permainan, aturan mainnya maupun cara pelaksanaannya. Menjadi fasilitator bukan hanya sebagai penyedia sarana atau prasarana saja, akan tetapi juga menyediakan layanan. Maka dalam hal ini guru juga berperan sebagai pengajar dan pelatih. Sebagai fasilitator, pengajar dan juga pelatih, maka seorang guru dituntut untuk berperan aktif, kreatif, dan dinamis. Kemudian selanjutnya yaitu penilai. Seorang guru juga berperan sebagai penilai dari kegiatan bermain anak, di mana guru mengamati aspek yang berkembang pada setiap anak. Nah, dari hasil penilaian itulah guru dapat merencanakan model permainan baru untuk anak didiknya yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Yang terakhir yaitu pengasuh. Nah, dalam jenjang pendidikan anak usia dini, guru juga berperan sebagai pengasuh, termasuk dalam kegiatan bermain anak. Karena pada dasarnya anak adalah sosok individu yang masih bergantung kepada orang lain, terutama orang dewasa, untuk melakukan kegiatan apapun dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia masih membutuhkan peran pengasuh termasuk dalam kegiatan bermain mereka. Di sini guru dapat membantu anak dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dengan menawarkan cara penyelesaian tanpa menimbulkan pertikaian, dan juga menasihati mereka untuk saling memaafkan, dengan tujuan ketika anak tersebut suatu saat nanti mengalami konflik yang sama, harapannya anak tersebut sudah dapat menyelesaikan konflik tersebut. Nah, kelima hal tersebut merupakan peran guru dalam aktivitas bermain anak. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat apa sih pentingnya peran guru dalam aktivitas bermain anak. Di sini tentunya peran guru sangat penting ya, karena pada dasarnya guru memiliki peran yang sangat-sangat amat penting dan berkaitan dengan kegiatan apa atau aktivitas anak. Dalam hal ini dapat diartikan ketika anak sedang melaksanakan kegiatan bermain, otomatis guru juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawasi anak tersebut. Kemudian dengan begitu adanya guru dapat diharapkan untuk dapat membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan permainan dengan baik dan benar serta terarah. Dan kemudian secara tidak langsung berarti
guru tersebut juga mengamati kegiatan anak yang terkait dengan pemenuhan aspek perkembangan anak. Misalnya, ketika dalam kegiatan bermain anak, guru tidak berperan atau tidak memiliki atau tidak terjun dan tidak dekat langsung dengan anak, maka anak tidak akan terarah. Mungkin dia bermainnya akan kurang baik atau bahkan justru menimbulkan dampak yang kurang baik juga karena permainan atau yang dilakukan itu tidak diarahkan oleh guru dan tidak dalam pengawasan guru. Jadi sangat penting guru atau peran guru itu sangat penting dalam kegiatan bermain anak, di mana guru harus aktif dan memantau setiap kegiatan, setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak, agar apapun yang dilakukan oleh anak tersebut dapat memberikan hasil yang baik. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.